Assalamualaikum. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Rifal, pimpin doa. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan? Siapa yang hari ini nggak hadir? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Ya, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada apa aja sumber energi? Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi, sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang. Dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, dan musim semi. Kalau panas itu biasanya di negara apa? Perbedaan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadinya perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Di Indonesia pernah nggak mendung, panas, dan hujan? Cahaya matahari pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Kalian di pagi hari pernah nggak berjemur? Siapa yang nggak pernah? Kenapa? Vitamin D pada sinar matahari itu berguna untuk kesehatan tulang kalian. Disuruh ibu gurunya senam pagi hari panas-panas, itu sebenarnya vitamin. Lalu ada berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat, di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan pada manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber. Apa contohnya sumber energi angin? Terdapat di apa? Ya, kincir angin. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa dimanfaatkan pada proses pembuatan. Berarti kalau garam itu terbuat dari apa? Iya, air, bukan pasir laut, tapi air asin, air pantai. Denny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Denny untuk membuktikannya. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sama 2 lembar tisu. Tahu tisu? Sama 2 lembar kertas. Mana yang di sini di antara ini yang kering duluan? Selama 15 menit. 15 menit, kain itu nggak akan kering. Apa? Kalau 30 menit, tisu atau sapu tangan? Coba baca dulu cahaya. Kisah alih si biji energi. Coba ke depan. Panas, matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Di sini daerah mana yang sering menanam jagung? Sumber daya alam jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut. Ini dikonsumsi. Siapa yang suka jagung bakar? Alam terbagi menjadi berapa? Apa aja? Jadi kesimpulannya adalah kita harus berhemat energi untuk keberlangsungan hidup. Tadi ada apa aja sumber daya alam? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa yang dapat diperbaharui? Angin, hewan, air, tumbuhan. Kalau yang tidak dapat diperbaharui, emas, besi, batu bara. Tugas untuk minggu depan. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Waktunya jam istirahat. Boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.